Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Ya, bohong gitu. Iya, betul. Itu padahal udah ada ingatkan Bang Haji. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tentunya kita akan menyapa para pemirsa dakwah Khatulistiwa dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Amin. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat menjemput. Apa ini menjemput? Nantilah nih. Amin ya rabbal alamin ya. Karena kru kita sini juga masih ada jomblo soalnya. Amin ya Allah. Oke. Para pemirsa dakwah Khatulistiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dengan kami dengan tim dakwah Khatulistiwa yang tentunya di channel yang Anda nanti-nantikan. Karena kenapa? Kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tema yang aktual tentunya. Di tengah-tengah kita tentunya sudah ada pemateri yang mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi. Beliau sering mengisi podcast atau dulu kalau pernah mendengarkan teman ngopi gitu kan ya. Nah, beliau adalah salah satu founder teman ngopi. Kita perkenalkan dan kita sambut Ustadz Nunung Aji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kayaknya kita tidak ketemu nak ngopi-ngopi ini. Itulah. Nah, baru mulai acaranya kopi saya udah habis. Ya Allah. Ini teman ngopi nih. Teman ngopi kan? Teman ngopi tapi susu ya. Temannya kopi. Oke. Nah, teman-teman, tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik, tema yang teraktual dan tentunya kita akan membahas bagaimana terkait dengan sudut pandang Islam itu sendiri. Nah, temanya adalah terkait dengan judi online. Nah, ini bukan hanya game saja yang online. Judi juga ternyata sekarang itu banyak yang online. Pinjol juga ya. Online itu sekarang itu berarti ada sisi positif negatifnya. Yang negatifnya yang seperti ini nih, judi online kan. Nah, karena menurut data itu ada 3,2 juta, bayangkan 3,2 juta penduduk Indonesia itu terlibat judi online. Dan judi online ini kalau kita tahu sendiri ya sangat berbahaya sekali ya. Nah, ini berdasarkan data yang didapat dari PPATK. Nah, dan kalau menurut kami judi online ini sangat merusak ya, sangat merusak sekali dan kemudian juga bukan hanya merusak secara pribadi tapi merusak tatanan masyarakat dan segala macamnya. Nah, sehingga penting kalau menurut saya kita bahas Ustaz, pada pertemuan malam hari ini. Oke Ustadz, mungkin boleh paparkan sedikit sebagai pembuka kita pada malam hari ini. Nah, gimana tuh terkait dengan judi online itu tadi? Memang Ustadz boleh sapa dulu nih para pemirsa kita ya. Pemirsa dakwah Khatulistiwa yang semoga selalu dirahmati Allah. Ini suatu hal yang cukup memprihatinkan. Makanya dari tadi saya agak mukanya agak cemberut karena memang sungguh memprihatinkan. Umat kita ini udah terpuruk. Terus kemudian juga ditambah lagi dengan kemaksiatan yang mereka perbuat. Secara individu. Belum lagi secara nasional. Secara sistematis itu lebih parah. Saya terus terang prihatin itu karena melihat di lingkungan kita, anak-anak sekolah. Kemudian kebetulan saya di
bekerja di bidang konstruksi, Mm-mm. sehingga kita melihat tukang-tukang itu ketika mereka bekerja, waktu istirahatnya digunakan untuk judi online. Sampai tukang-tukang Iya, pun ya. iya sampai seperti itu, memprihatinkan. Berarti nih kalau kita lihat yang terlibat judi online ini bukan hanya orang-orang berduit ya berarti ya. Tapi sampai Malah yang kayaknya yang lebih banyak mengakses itu malah yang menengah ke bawah, karena mereka mempunyai harapan mereka ada ada harapan harapan untuk mendapatkan kekayaan lewat dari jalan itu. Ya, karena kan mereka kan merasa susah hidup. Ingin merubah inilah ya, apa namanya? Zeus apa? Saya juga kurang tahu itu apa. Kan sering itu ungkapan-ungkapan di TikTok gitu kan. Apa namanya? Gajiku seminggu habis kena ini Zeus katanya, kena bakar Zeus misalnya. Iya. Karena dia melakukan judi online kemudian kalah gitu. Sehingga yang harusnya gaji untuk seminggu dipakai untuk seminggu itu pada 2 hari habis. Dan juga banyak ya pengalaman pribadi yang ada kawan kerja gitu merasa bahwa dirinya, wah aku kemarin untung dapat menang 40 juta. Wah, itu kemudian membuat kawan-kawannya yang lain masuk, wah aku juga harus dapat, dia dapat kok. Tapi emangnya di antara yang sebanyak ya tadi kan berdasarkan 3,2 juta orang yang terjerat judi online. Emang berapa persen yang bisa kaya dan bisa menang itu dari judi online? Kalau untuk kaya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi kalau untuk menang mungkin lah, mungkin menang sekali. Tapi kawan kerja saya itu pernah mendapatkan 40 juta, pernah. Jadi pernah kita cerita-cerita, wah saya habis menang mas 40 juta. Menang 10 juta, tapi duitnya yang pernah hilang bisa lebih banyak lagi kali daripada itu. Ya karena untuk mengejar judi online itu, dia terlibat pinjaman online. Paham. Pinjaman online itu kami ini yang kemudian dikejar-kejar sama debt collector. Ditelepon, Pak ini di mana orangnya? Bapak ini jangan menyembunyikan ini. Oke. Itu karena judi online. Oke, berarti kondisi yang terjadi di masyarakat kita terkait judi online ini berarti kalau menurut Ustadz sangat parah berarti. Darurat kalau bisa dikatakannya darurat ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat akibatnya sendiri tadi kalau misalnya kita lihat itu bagi individunya ada akibat itu kan. Nah, terus secara keseluruhan bagi individu, bagi rakyat, bagi keluarga itu gimana kalau menurut pandangan Ustadz? Ya, sebelumnya kita sebelum lari ke ininya, ke efeknya, itu kita harus tahu dulu bahwa jelas sekali bahwa judi itu jelas haram. Sehingga kalau masalah efek berikutnya, kalau misalnya nggak haram itu mungkin masih hal yang kecil, karena masalah dunia itu masih masalah yang kecil. Tapi ketika ini masalah akhirat, ini yang menjadi masalah. Maraknya judi berarti dia kan telah melakukan perbuatan haram, dan itu besar, kabair, salah satu kabair, dan salah satu dosa besar. Sehingga ya ini berat pertanggungjawabannya di akhirat. Kita ketika melihat saudara kita, teman kerja kita, anak buah kita melakukan judi online, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi. Kita harus mencegahnya. Sehingga itu menunjukkan kalau sampai 3,2 juta orang yang berdosa, orang yang berjudi online, yang berdosa nggak cuma yang 3,2 juta itu. Yang 3,2 juta itu berdosa karena berjudi. Yang lainnya, saudara-saudaranya, tetangganya berdosa karena dia tidak mengingatkan. Ini melakukan judi online. Itu. Kemudian kalau efek yang ini kan kemudian menjadi masalah problem negara akhirnya. Karena apa? Karena akhirnya devisa negara lari. Karena kebanyakan judi online kalau kita lihat berita-berita itu larinya ke luar negeri, ke Vietnam.
servernya. itu Servernya bukan dari Indonesia bukan berarti. Indonesia. Ya? Nah, Oke. ini kan berarti kan devisa. Ini yang kita agak prihatin. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi Ustadz bilang dari individu tadi kan, kemudian dari tadi ada dari entah dari temannya yang tidak menasihatinya. Dari negara sendiri sebenarnya kan harusnya kan bisa Iya, mengkat ini Iya. sebenarnya kan. masalahnya kan negara bergerak ketika kemudian sudah mengganggu roda perekonomian negara gitu. Ketika nggak mengganggu ya silakan aja. Oh, gitu. dibiarkan aja gitu ya. Yang menjadi masalah kan itu. Negara ini tidak melakukan pencegahan itu karena ketaatan pada Allahnya, tetapi hanya karena hanya karena manfaat. Manfaat bahwa ini ternyata merugikan devisa negara. Baru bergerak. Jadi negara itu melarang bukan karena judi itu haram. Iya. Tapi karena ada sesuatu yang efek dari itu ya bagi negara. Karena negara kita memang tidak melandaskan aturan-aturannya kepada aturan-aturan hukum, aturan Allah. Sehingga ya yang penting bermanfaat, mempunyai imbas positif ekonominya, ya kerjakan gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Selain itu juga efek-efek lain ya, masalah keluarga yang dulunya harusnya gaji untuk kebutuhan keluarga, nyekolahkan anak, akhirnya terbengkalai. Terlibat lagi ke judi online, ke pinjaman online. Menutup itu tadi itu ya. Kemudian makin berlarut-larut dengan dikejar-kejar sehingga dia tidak bisa bekerja. Oke. Berarti efeknya tadi ini gara-gara judi online tadi ini sampai ke pinjaman online. Kalau lari pinjaman online tidak bisa bayar dan gajinya habis buat judi online, nanti bisa jadi tindakan kriminal yang lain mungkin jadi bisa terjadi dilakukan ya. Oke. Betapa lingkaran setannya itu. Kalau kita lihat Ustadz, tadi jadi kita bahas nih. Kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya judi online ini apa? Ya memang kalau judi itu seperti penyakit turunan. Jadinya dari zaman dahulu itu sudah ada judi. Dan itu karena sifat manusia itu selalu berharap, punya pengharapan pada sesuatu. Jadi kita tahu bagaimana dulu orang-orang itu berjudi awalnya untuk mengadu nasib, sehingga kemudian dia mengadu nasibnya dengan berjudi. Kalau dulu mungkin dengan simpel kali ya, dulu kan pakai anak panah. Ya, anak panah. Termasuk itu kan ya. Terus kemudian kalau saya tuh di Jawa tuh dulu kalau ada pertunjukan pertunjukan apa saja itu selalu ada itu celiwi itu namanya, celiwi atau otuk. Jadi dia pakai dadu. Ada gambar-gambar. Kalau di sini kalau kalau di Jawa itu namanya celiwi atau otuk namanya. Iya. Gitu. Ini kan juga sebenarnya kan mulainya berkembang saja dari dulunya yang seperti itu, kemudian jadi Zeus itu judi bola. Seperti itu. Itu kan sebenarnya memang menjadi kebiasaan masyarakat yang sebenarnya itu harus dicegah. Tadi itu ya. Harus dicegah. Tapi memang yang namanya godaan setan itu kan memang itu kan bahkan dalam ayatnya itu kan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Jadi itu adalah amalnya setan, perbuatannya setan. Jadi itu godaan setan pada manusia untuk ditarik-tarik. Kan memang iblis itu kan bersumpah ketika dikeluarkan dari surga itu kan bersumpah untuk menggoda anak Adam untuk mengikuti menyesatkan mengikuti perbuatan dia. Makanya memang setan kemudian mensupport itu, menarik manusia. Walaupun sebenarnya kita kan tahu kan bahwasanya ya sudah informasi yang umum lah gitu kan. Judi ini haram, judi online haram. Tapi masih banyak juga kan orang yang berharap di situ gitu kan. Haji udah mengingatkan.
judi apa meracuni kehidupan. Jadi nyanyi. Apa ada Bang Haji keren ini. Judi meracuni kehidupan. Yes. Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Ya, bohong gitu. Iya, betul. Itu padahal udah ada ingatkan Bang Haji kita. Iya. Masya Allah. Ini kalau misalnya kita lihat ini judi ini kan tadi efeknya sangat luas, sangat banyak, sangat buruk. Individu, keluarga, masyarakat, bahkan sampai negara tadi. Yeah. Ya kan? Nah, kalau kita tanya, sulit nggak sih memberantas judi itu? Kalau misalnya kita tanya, baik ini secara individu, secara masyarakat, ataupun secara negara tadi. Gimana? Sulit nggak? Kalau menurut Ustadz gimana? Memang sabar. Sebelum dijawab tadi kita ini kan ada bahas judi online ini. Tapi ternyata di masyarakat kita judi ini kan bermacam ragam nih. Dan kalau kita lihat ada nggak undang-undangnya sendiri yang melarang perjudian dan kemudian apa hukuman yang diberikan kepada orang yang bermain judi. Dan kalau kita lihat khususnya di kota kita ya, itu kan banyak tempat-tempat yang tempat perjudian. Aparat tahu, pemerintah tahu, tapi dibiarkan. Nah, tadi apa namanya susah nggak kira-kira? Jadi kalau pemberantasan judi itu sebenarnya dimulai tidak hanya dalam satu segi saja, tapi harus berjenjang. Sebagaimana aturan-aturan yang lain itu seharusnya berjenjang. Misalnya aturan sholat misalnya, itu memang kalau diserahkan hanya kepada pribadi, ya itu ya kemudian ketika hanya himbauan sifatnya. Himbauan untuk sholat, nggak bisa memaksa. Jadi akan kesadaran sendiri ketika itu disandarkan kepada individu. Tapi kemudian kalau disandarkan kepada masyarakat, maka sifatnya hanya himbauan. Tapi ketika itu dilaksanakan oleh negara, maka negara bisa melakukan sebuah pengaturan yang dia bisa memberikan sanksi. Jadi maka pencegahannya pun harus tiga itu. Yang pertama itu harus menyadarkan individu-individunya. Artinya ini harus disadarkan. Penyadaran itu harus komprehensif. Jangan kemudian masyarakat itu dibiarkan mencari sendiri ilmu tentang bahwa judi itu haram. Tidak bisa. Berarti, mereka harus diberi. Berarti terkait dengan pendidikan dari itu ya? Iya, terkait dengan pendidikan. Kemudian setelah itu apa yang membawa mereka ke perjudian itu ditutup. Misalnya judi online, maka situs-situs judi online itu harus diblokir. Kan Kementerian Menkominfo kan harusnya punya kemampuan untuk itu memblokir. Harus diblokir. Yang dia akan bisa menembusnya, akan bisa dia pakai VPN atau mungkin bisa, tetapi paling tidak itu ada usaha untuk mencegah itu sehingga tidak bisa menyebar secara luas. Betul. Nah, kemudian setelah itu dari sisi masyarakat juga harus disadarkan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan perjudian itu. Ini yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah negara. Ini yang paling efektif sebenarnya. Efektif ini kenapa? Karena negara bisa melakukan sanksi ketika orang kemudian sudah ditutup jalan untuk melakukan perjudian, dia sudah diingatkan bahwa perjudian itu haram, akan masuk neraka. Kemudian semua fasilitas-fasilitas untuk perjudian itu ditutup dan kemudian untuk memenuhi kehidupannya itu dimudahkan, maka ngapain lagi main judi? Betul. Jadi akhirnya mereka tidak akan melakukan judi baik itu online maupun offline. Nah, kalau tadi dikatakan apakah sekarang ini perjudian itu dilegalkan? Ya, ada undang-undang, saya kurang begitu memahami apa undang-undangnya, tetapi ada undang-undang yang melarang perjudian, tetapi sifatnya hanya tindakan pidana ringan. Jadi sehingga ketika cuma diingatkan, tidak pidana ringan itu paling kalau
Saya dulu saya sering menemukan itu kalau di daerah Hulu ya, itu judi sabung ayam. Sabung ayam. Okay. Itu ditangkap paling 2 hari keluarkan. Karena sifatnya hanya tindak pidana ringan, dia tidak tindak pidana berat. Sehingga ya cuma di peringatan, tahan 2 hari, keluarkan, tahan 2 hari. Dia kemudian setelah itu melakukan lagi. Oke, tadi itu menarik tuh. Terkait misalnya tadi Menkominfo itu bisa memblokir itu kan. Nah sekarang ini kan kita buka HP ini, kita buka YouTube, ada iklannya judi slot itu kan. Yeah. Kita buka WA pun kadang-kadang tuh ada iklannya. Buka situs nonton bola itu kan. Banyak sekali pokoknya itu kan judi bola. Kalau misalnya tadi itu judi itu kalau misalnya di kampung-kampung dia termasuk tipiring, tidak pidana ringan. Kalau dalam Islam sendiri sanksinya seperti apa? Karena kalau judi ini kalau tadi kan udah ada bahasanya tuh pencegahan nih. Iya. Orang udah dikasih dikasih pendidikan secara Islam supaya dimahami bahwasanya judi itu haram gitu kan. Kemudian situs-situs perjudian sudah diblok gitu kan. Sampai negara juga nanti itu memberikan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, sehingga orang itu tidak lagi memikirkan masalah ingin kaya, ingin apa segala macam. Orientasinya itu udah akhirat lah. Tapi masih ada juga orang yang berjudi. Nah, itu hukumannya itu gimana itu? Judi itu termasuk tindak pidana yang dia itu hukumannya itu diserahkan kepada kodi, ya, diserahkan kepada kodi supaya dia kemudian ketika dihukum itu dia jera, itu takzir. Nah, dia ditakzir. Jadi dia akan dihukum supaya dia jera. Makanya dan hukum takzir itu sampai jera itu bisa bahkan sampai hukuman mati. Artinya hukuman itu sampai membuat jera. Maksudnya jera ini nggak cuma kepada si pelaku, tetapi kepada pelaku-pelaku yang lain. Jadi membuat jera kepada pelaku yang lain. Misalnya ketika dia ini bandar judi online, maka dia kemudian dihukum mati, misalnya. Maka kemudian sehingga yang lain jera, jangan, aku nggak mau, janganlah aku jadi bandar judi online, karena ada yang dibunuh nih, ada yang dihukum mati karena menjadi bandar judi. Nah, seperti itu. Jadi takzir itu bisa sampai seperti itu. Meskipun takzir itu ada tingkat-tingkatannya. Misalnya orang yang biasanya cuma iseng, maka dihukum pukul tangannya, misalnya itu, hukum jilid tangannya, misalnya. Sampai kemudian udah saya nggak mau lagi ya. Nah, berarti dia itu diserahkan kepada kodi untuk menghukum yang tadi itu. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana? Jadi tadi kalau tadi itu kan judinya yang ketahuan nih. Kalau tidak ketahuan nih kan banyak orang ini dari mana-mana gitu kan. Dan biasanya nggak tuh diketahui identitasnya kemudian dihukum. Gimana cara negara tadi itu? Untuk mengetahuinya. Itu sebenarnya kalau dengan teknologi udah mudah sekali. Mudah berarti ya? Ya, karena kan ibaratnya kita itu kan masing-masing ketika kita melakukan akses itu kan ada IP address-nya. Itu bisa, kalau ahli IT tentu bisa mudah untuk tapi apakah kemudian IP address itu memang dia melakukan atau dipakai kawannya? Itu kan tinggal bagaimana teknis ketika penyelidikan. Itu sebenarnya bisa. Apalagi untuk bandarnya itu mudah sekali. Yang sekarang saja mudah sekali dilacak kan. Bisa dilacak, bahkan ketahuan ini servernya ada di Vietnam, orang-orangnya ini bisa ketahuan. Jadi sebenarnya asal ada kemauan itu mudah untuk tetapi sebenarnya untuk masalah judi ini kalau tidak hanya di sisi penghukuman atau di sisi setelah terjadinya,
tapi harus dimulai dari sebelumnya. Ini juga harus sudah dimulai. Jadi kalau menurut saya yang belakang ini sanksi itu satu hal tersendiri. Tetapi dari yang di awal ini juga penting nih. Tindakan Preventifnya itu harus juga penting. Kenapa? Karena ketika preventifnya tidak dilakukan, hanya mengandalkan kepada sanksinya saja, itu kemudian efeknya adalah orang-orang yang terjerumus karena dia tidak paham, akhirnya dia dihukum gitu. Nah, oke, timbul pertanyaan baru nih, saya menarik nih. Kalau misalnya tadi kemarin kita lihat Ustadz tadi bilang ada tindak preventif, kemudian ada tindak sanksi. Kalau misalnya sekarang ini orang-orang yang melakukan judi online, judi segala macam, bisa nggak kita hukum secara Islam, tapi tindak preventifnya sama seperti yang terjadi sekarang? Ya, itu yang bisa nggak kira-kira? Menjadi tidak adil sifatnya. Tidak adil gimana maksudnya? Ketidakadilannya karena dia melakukan itu dia tidak mengetahui dulu atau dia tidak paham terhadap kesalahannya. Dia hanya aku ini pengen nyekolahkan anakku, kebutuhannya 10 juta, sebenarnya duitku cuma ada 2 juta. Siapa tahu bisa menang. Nah, itu kan kemudian dia tidak walaupun kemudian secara umum kan sudah ketahuan bahwa judi itu haram, tapi kesadaran bahwa haram itu adalah sanksinya adalah neraka. Ini kan belum tersampaikan ke dia atau dia menyadarinya dengan tidak kuat, gitu. Sehingga dia ya melakukan. Nah, maka berbeda ketika dia sudah paham, oh ini judi ini nanti sanksinya masuk neraka, tapi dia melakukan. Kan ini kan orang yang istilahnya orang yang bandel memang. Nah, itu memang harus disanksi. Oke, nah berarti idealnya individu, masyarakat, negara ini harus melakukan dulu tindakan preventif seluruhnya. Berarti kan seluruh syariat Islam harus dilaksanakan. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat tadi Ustadz bilang misalnya dalam pendidikan misalnya kan orang udah dapatkan akidah yang mantap, gitu kan? Dia udah paham bahwasanya ketika dia melakukan ini dia nanti dapat neraka. Tapi masih ada aspek-aspek yang lain tadi ini. Kalau misalnya kita cuma melakukan pendidikan terhadap individu, kan tidak cukup nih. Banyak aspek ekonominya, betul. Sosialnya, betul. Budayaannya. Sehingga kalau menurut saya tidak adil juga kalau misalnya tadi itu hanya di di pendidikan saja. Iya, betul. Berarti seluruh aspek dalam Islam ini harus dilakukan dulu, baru tadi sanksinya dilaksanakan. Nanti jadinya seperti kita melihat kalau di dalam rumah, kalau kebetulan saya kan orang konstruksi bangunan ya. Seolah-olah melihat Islam itu seperti WC. Kotor, septic tank. Kotor, bau, isinya cuma kotoran gitu. Kenapa? Karena yang dilihat cuma di satu aspek saja, tempat septic tanknya. Padahal Islam itu adalah rumah yang indah. Rumah yang indah, nggak ada septic tanknya, bau. Kenapa? Kotorannya ada di mana-mana. Maka tetap harus ada septic tanknya. Maka ketika kita melaksanakan satu hukum Islam, itu tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Maka yang dilakukan harus menyeluruh tadi kalau semua. Ya ladina amanu khulu fisil mikafah. Harus kafah. Harus menyeluruh. Kenapa? Kalau tidak ya akan kelihatan jeleknya saja. Dan Allah kan mengecam itu, afatu'minun nabati kita wa taquluna ba'd wa ma jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa hisyum fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila syadidil adzab. Maka apakah kalian akan beriman pada sebagian isi kita dan kufur pada sebagian isi yang lain? Balasan apa bagi orang yang melakukan ini kecuali nista di dunia dan di yaumil kiamat dikembalikan kepada siksa yang. Berarti kan ancamannya dua, di dunia celaka, di akhirat celaka. Di akhirat lebih celaka lagi. Oke. Nah, terakhir Ustaz. Solusinya judi online sudah terjadi seperti ini. Nah, solusinya kalau menurut Ustadz dalam sesuai pandangan Islam itu seperti apa? Solusinya ada beberapa sih. Jadi kalau solusi yang pertama itu adalah yang paling dekat. Maka kita mendekatkan umat itu kepada akidah Islam. Sadarkan mereka bahwa
iman mereka, bahwa keimanan mereka bahwa adanya Tuhan, adanya Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka yang wajib disembah, wajib diikuti perintah-perintahnya, itu termasuk Allah itu melarang terhadap judi, perbuatan judi. judi. Mereka itu harus diingatkan. Ini secara pragmatis lah, kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan itu. Ya kita dakwahi mereka. Ini dakwah yang menguatkan akidah berarti. Ya, menguatkan akidah dan kemudian memaksa atau menjadikan akidah mereka itu menjadi tolok ukur perbuatan mereka. Ini yang penting. Jadi dakwah untuk itu. Yang pertama. Yang kedua, ini tidak cukup. Dakwah yang seperti ini tidak cukup. Kenapa? Kalau dakwah ini dilakukan seperti ini, dilakukan hanya seperti ini saja, maka godaan dari itu jauh lebih besar lagi. Betul. Kita paling ingat kan cuma lisan, paling lewat sosial media. Kita sekali buka HP gitu ya. Padahal polanya luar biasa. Ini kan berarti akan nggak imbang. Maka selain itu harus ada sebuah aturan, sebuah institusi yang menerapkan peraturan yang tegas kepada orang-orang yang melakukan perjudian. Baik itu berada di luar negeri maupun di dalam negeri, mereka harus bisa. Dan itu institusi ini berarti kan harus besar, harus bukan Pak RT gitu, bukan camat, bukan bupati, tapi harus negara. Karena hanya negara yang bisa menerapkan peraturan secara total. Kalau peraturan bupati atau pergub, peraturan gubernur itu menyentuhnya hanya skalanya kecil, kemudian dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih luas lagi, aturan negara kan gitu. Jadi banyak kan misalnya perda-perda syariat itu kan sekarang banyak yang digagalkan atau dibatalkan karena melanggar peraturan yang lebih tinggi, undang-undang yang atasnya. Itu kan seperti itu. Nah, begitu pula mungkin nggak bisa, harus negara yang membuat peraturan tentang ini, dan negara ini melaksanakan aturan Islam gitu. Karena kalau melaksanakan aturan sekuler ya itu kalau menguntungkan negara ya tetap dilakukan. Kalau merugikan kalau dia merugikan baru ditangani ya. Gitu. Ini yang tidak boleh. Oke. Nah baik pemirsa dakwah Khatulistiwa yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, ini menarik terkait tema judi online kita pada kesempatan hari ini. Tadi Ustaz Nunung Aji telah membahas bagaimana sebenarnya Islam cara menyelesaikannya. Sudah dibahas kita panjang lebar. Nah mudah-mudahan ada manfaat dan ada pelajaran yang dapat para pendengar semua dapatkan, dan mudah-mudahan tentunya kita, keluarga kita, dan siapapun yang orang-orang yang berada di dekat kita dan seluruh kaum muslimin juga terhindar dari judi online tersebut. Ustaz, kata-kata terakhir sebelum kita tutup acara ini. Kata-kata terakhir. Judi meracuni kehidupan. Oke, kata terakhir. Nah, baik para pemirsa, kita mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz.